Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Molisa dari Prodi PGSD 2022E dengan NIM 424220004 mata kuliah Evaluasi Pembelajaran. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang pengembangan instrumen tes, analisis butir soal, dan yang terakhir pengolahan hasil belajar. Yang pertama yakni pengembangan instrumen tes. Baik, masuk kepada pengembangan instrumen tes. Instrumen tes yakni terbagi menjadi dua, ada instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes yakni penyusunannya menentukan tes penyusunan, menyusun tabel spesifikasi, menyusun butir tes dan kunci jawaban, validasi, revisi, uji coba, analisis hasil uji coba, revisi, merakit kembali tes. Sedangkan instrumen yang non-tes penyusunannya yakni menentukan tujuan penyusunan, menyusun definisi konseptual dan definisi operasional, menyusun tabel kisi-kisi, menentukan skala dan penskoran dikhususkan untuk angket, validasi, uji coba, analisis hasil uji coba, dan yang terakhir merakit kembali instrumen non-tes. Sebagai contoh, kali ini saya akan mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Materinya tentang teks prosedur dan berikut capaian pembelajarannya. Peserta didik mampu menganalisis informasi berupa fakta, prosedur dengan mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai teks informatif dan fiksi yang disajikan dalam bentuk lisan, teks aural atau teks yang dibacakan atau didengar, dan audio. Kemudian masuk kepada tabel spesifikasi atau kisi-kisi dalam kegiatan menyimak. Capaian pembelajaran di sini, peserta didik mampu menyimak, memahami, menentukan, dan menunjukkan bagian dari unsur kebahasaan teks prosedur yang berupa penggunaan kalimat perintah. Jadi di sini saya mengambil materi tentang materi teks prosedur. Materi pokok atau indikatornya, peserta didik dapat memahami dan menganalisis informasi peserta didik dalam teks prosedur melalui kegiatan menyimak, dan seterusnya. Aspek intelektualnya ada C4, dan C3. Jenis tesnya saya memilih pilihan ganda dengan nomor butir soal 1 sampai 10 sesuai dengan indikator pokoknya. Dan selanjutnya saya akan membuat contoh soal dari indikator nomor 3, yakni peserta didik dapat memahami informasi dalam teks prosedur melalui kegiatan menyimak. Aspek intelektualnya termasuk dalam C4. Contoh soalnya yakni teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu tindakan. Tujuan umum dari teks ini adalah A. Menghibur pembaca, B. Memberikan informasi, C. Menceritakan pengalaman, dan D. Menggambarkan penampilan karakter. Dan jawaban yang benar adalah B. Memberikan informasi. Lanjut, yang kedua adalah analisis butir soal. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis butir soal. Yang pertama yakni ada tingkat kesukaran pilihan ganda. P sama dengan B per JS. P sendiri memiliki arti proportion atau indeks kesukaran. B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar. Sementara JS jumlah seluruh siswa peserta yang mengikuti tes. Kemudian di sini ada kriteria indeks kesukaran dan penilaiannya. 0,00 sampai 0,30 masuk dalam kategori terlalu sukar. 0,31 sampai 0,70 masuk dalam kategori sedang. Dan yang terakhir 0,71 sampai 1,00 masuk dalam kategori terlalu mudah. Saya akan memberikan contoh. A, B, C, D, E, F ini adalah siswanya yang berjumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah jumlah soal yang saya berikan kepada siswa.
Kemudian, jika siswa menjawab pertanyaan dengan benar mendapat poin 1, dan apabila siswa menjawab pertanyaan dengan salah, poinnya akan mendapatkan 0. Di sini adalah jumlah siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar. Dan skor akan ditulis di sini. Contohnya, siswa yang menjawab benar di soal nomor 1 ada 5 orang dari 6 siswa, dan begitu pula soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian di sini ada 5/6, artinya 5 dibagi 6 sama dengan 0,83, termasuk kategori terlalu mudah. 5 sendiri dari siswa yang menjawab benar dan 6 sendiri dari total siswa yang mengikuti tes. Begitupun seterusnya, soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Kemudian masuk kepada tingkat kesukaran uraian atau biasa disebut TK. TK ini dicari dari mean rata-rata skor dan skor maksimum yang akan ditetapkan. Berikut adalah contohnya. Saya membuat 5 siswa, Abi, Biba, Cici, Didin, dan Ella, membahas soal nomor 1 dan soalnya skor maksimum 5. Berikut ini soal yang dijawab benar oleh siswa. Dan dijumlahkan 15 dari hasil jumlah ini, kemudian 5 dari nilai siswa dan jumlah siswa. Kemudian dijumlahkan 3/5 atau 3/5 dari skor maksimal, sama dengan 0,60. Jadi hasil TK-nya 3,5 sama dengan 0,60, termasuk dalam kategori sedang. Masuk ke daya pembeda pilihan ganda, rumusnya D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB sama dengan PA dikurangi PB. Kemudian saya mengambil contoh siswa sebanyak 6 orang dengan diberinya soal sebanyak 4. Jika siswa menjawab benar satu soal, maka nilainya 1. Jika siswa menjawab salah, maka nilainya 0. Berikut skor yang didapat oleh siswa 6 ini. Kemudian dikelompokkan menjadi kelompok atas dan kelompok bawah menurut skor yang didapatkan oleh siswa. Jika sudah dijumlahkan seperti ini, maka harus dikelompokkan menjadi seperti ini menurut rumus yang indeks daya pembeda. Jadi hasilnya 0,34 cukup, 1 jelek, 0,33 cukup, 0,33 cukup, 0 jelek. Kemudian masuk pada daya pembeda uraian. Memiliki rumus rata-rata kelompok atas dikurangi rata-rata kelompok bawah dan dibagi dengan skor maksimal. Kemudian di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 siswa dengan diberinya 3 soal mempunyai skor 5, 3, dan 1. Ana, Ani, dan Una memiliki skor 5, 4, 5 termasuk kelompok atas, dan Ina, Nana, dan Nini memiliki 3, 2, 3 skornya masuk ke dalam kategori kelompok bawah. Kemudian bisa dijumlahkan kelompok atas berjumlah 14 dan dibagikan dengan jumlah siswa sama dengan 4,66. Begitupun juga dengan kelompok bawah. Hasil dari kedua tersebut, kelompok atas dan kelompok bawah, dikurangi dan dibagikan dengan skor. Hasilnya dibagikan lagi dengan skor dan sama dengan 0,82, masuk dalam kategori baik sekali. Kemudian di sini saya sudah membuat aktivitas distraktor dengan dipilihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 siswa, dan sudah ada data macam-macam mereka menjawab soal yang sudah diberikan sebanyak 10 soal.
Kemudian di bawah ini adalah jumlah siswa yang memilih opsi item A sampai D. Lalu di atas ini siswa yang memilih contoh menjawab A akan ditulis jumlahnya di sini. Begitupun seterusnya B, C, dan D. Dengan cara ada rumusnya, yakni tekan sama dengan di sini countif buka kurung terus diblok semua, lalu tekan koma, titik, dan tanda petik di atas, lalu klik kriteria. Contoh ingin mencari yang item A, dikasih tanda petik 2 dan tutup kurung, terus tekan enter dan lalu di-drag ke kanan seperti ini. Masuk kepada efektivitas distraktor, yakni langkah pertama item ini diblok semua dan kemudian diganti dengan persentase. Lalu di sini diklik dan diketik sama dengan C15 dibagi 10 siswa yang ini. Kemudian diblok semua, tunggu ada tanda plus di sini, kemudian tarik ke bawah, blok semua dan akan muncul angka seperti ini. Yang terakhir yakni pengolahan hasil belajar. Baik, masuk kepada pengolahan hasil belajar. Di sini memakai rumus, diketik di sini range between buka kurung rata bawah bottom 75, koma titik atas atau top 95 nilai tertinggi, lalu di copy. Kemudian kolom tengah diisi pada saat pembelajaran dan nilai formatif, dan itu tidak digunakan untuk menghitung nilai rapor. Nah, di sini rumusnya buka kurung 2 kali N rata-rata sumatif tambah nilai UTS tambah 2 kali nilai UAS dibagi 5. Cukup sekian pengertian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.